Selamat malam pemirsa JAK TV, senang sekali saya Sela Wangkar kembali bersama Anda dalam program Suara Jakarta. Di edisi akhir pekan ini, hari Jumat tanggal 26 Juli 2019. Dan pemirsa, hampir setahun ini DKI Jakarta tidak memiliki Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 10 Agustus 2018, Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan karena akan maju sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan hingga kini belum ada juga wakil gubernur yang terpilih, dan apakah peristiwa ini masih akan berlarut-larut sampai nanti terpilihnya anggota, maksud kami dilantiknya anggota DPRD yang akan dilantik pada Agustus mendatang. Hingga genap setahun DKI Jakarta tidak memiliki wakil gubernur DKI Jakarta. Kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan 3 narasumber pada malam hari ini yang telah ada di studio JAK TV pada malam hari ini. Ada yang pertama di samping saya Pak Agung Setiarso, beliau adalah Ketua Bapilu DPW PKS DKI Jakarta. Selamat malam Pak Agung. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dengan Pak Emrus Sihombing, beliau adalah pengamat komunikasi politik nasional. Selamat malam Pak Emrus. Selamat malam, terima kasih atas undangannya. Iya, sama-sama Pak Emrus. Dan juga bersama dengan Pak Gembong Warsono, beliau adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota DPRD terpilih untuk periode berikutnya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga pemirsa, kita sudah melihat begitu ya, dan juga Bapak di studio, bahwa bulan Juli ini sebetulnya sudah dijadwalkan beberapa kali untuk adanya rapat pimpinan gabungan begitu ya, untuk menuju ke paripurna untuk menentukan dari 2 calon yang sudah terpilih dari PKS. Namun sampai saat ini belum juga terpilih nih Pak. Ini kenapa lagi? Kemarin kita minggu lalu ketemu, katanya tanggal 20 Juli akan ada Rapimgab, tapi sampai saat ini belum ada juga digelar Rapimgab tersebut. Ya, kalau ditanya kenapanya, mungkin harus yang bersangkutan yang menjawab, yang tidak hadir ya, supaya lebih jelas lagi kenapa kok tidak hadir. Jadi kalau dari informasi kemarin yang saya terima, bahwa yang hadir itu ada dari beberapa partai, termasuk partainya Pak Gembong ya, kemudian dari Gerindra, dari PKS ya, beberapa partai yang tidak hadir seperti mungkin Demokrat ya, PAN, PKB ya, dan beberapa partai yang lain gitu ya, sehingga akhirnya tidak quorum Rapimgab itu ya. Kita sekarang sedang ingin menjadwalkan kembali sebenarnya nih, kapan kira-kira mereka bisa untuk Rapimgab yang kemudian nanti ditindaklanjuti di rapat paripurna. Ya, dari PKS sendiri membacanya seperti apa sih, kenapa ini terus-terusan mengulur waktu? Mungkin orang melihat seperti itu Pak, mengulur waktu. Kita akan melihat bahwa ini proses pemilihan ada 2 aspek. Yang pertama aspek administratif ya. Aspek administratif ini kan ini adalah alur dari bagaimana kemudian undang-undang, kemudian peraturan dan perangkat perundang-undangan atau peraturan yang lain itu mengaturnya gitu ya. Jadi kita sudah memenuhi semua aturan-aturan tersebut. Sehingga akhirnya kita sudah menyodorkan 2 nama itu ke DPRD. Nah, tinggal bolanya ada di DPRD seperti apa nih ya. Pansus sudah dibuat, kemudian tatipnya juga sudah, draftnya sudah ada, tinggal kemudian disahkan ya. Nah, kemudian aspek berikutnya adalah aspek politis ya. Aspek politis ini yang mungkin kita politik ini kan tidak hitam putih ya, abu-abu ya. Kemudian juga ada yang melihat orang melihatnya hitam tapi ternyata putih, ada orang melihatnya putih tapi ternyata hitam gitu. Jadi emang sangat relatif sekali untuk masalah politis ini. Inilah yang kemudian akan kita urai gitu ya. Kita akan silaturahim kepada partai-partai yang memang kemarin tidak datang nih di Rapimgab ya. Kita akan mungkin rayu mereka untuk hadir gitu ya di Rapimgab, kemudian bersama-sama membahas tatip tersebut gitu. Oke, baik. Nah, menurut Pak Gembong sendiri di suasana di DPRD ya, tadi kan secara tidak langsung Pak Agung sudah mengatakan bahwa administrasi sudah oke, tinggal politisnya nih. Nah, apa yang bisa dibaca oleh PDIP? Sebetulnya tahapan sekarang belum sampai pada tahapan politis. Tadi menyambung sampaikan Pak Agung, hari ini kita masih bicara masalah administrasi. Kenapa kita bicara administrasi? Kita baru pada tahapan untuk mensepakati apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Pansus Wakil Gubernur. Ya. Jadi Pansus ini sudah selesai melakukan pekerjaannya, kemudian diserahkanlah kepada rapat pimpinan gabungan. Rapat pimpinan gabungan ini yang sampai hari ini belum bisa terlaksana.
Ketika rapat pimpinan gabungan sudah clear, baru kita nanti kita jadwalkan kapan mau kita sahkan tata tertib itu. Jadi kita tahapan sekarang masih baru tahapan administrasi. Nah, itu tapi loh, Mbak. batalnya rencana Rapimgab di bulan Juli ini sudah beberapa kali. Apakah ini kita bisa membacanya sebagai sesuatu yang politis, Pak? Karena ini sudah urgent sebetulnya, karena sudah setahun tanpa ada wakil gubernur DKI Jakarta. Enggak. Kenapa saya sampaikan enggak? Begini, ada dua penjadwalan yang dua-duanya hanya soal miskomunikasi antara Sekban dan pimpinan Dewan. Lah miss-nya inilah yang kemarin sudah kita luruskan, tinggal kita jadwalkan kapan ini mau kita jabatan lebih lanjut. Belum ada informasi atau belum. tanggalnya? Yang pasti mungkin hari Senin besok Senin itu tanggal berapa? Tanggal 29 ya. 29 tanggal Juli. 29 nanti coba akan kita rumuskan kapan mau kita jadwalkan untuk rapat pimpinan gabungan. Sebab di dalam rapat pimpinan gabungan nanti baru mau kita putuskan tahapan kapan mau kita laksanakan pengesahan tata tertib di dalam sidang paripurna Dewan. Oke, Pak Emrus ini tengah-tengah mungkin tadi PKS melihat ini sisi administrasi oke, politisnya baru sudah di sini, tapi di sini Pak Gemo mengatakan bahwa ini sisi administratifnya juga belum selesai sebetulnya. Saya pikir tidak lepas daripada kepentingan politik daripada fraksi di sana. Ya. Kalau ada political will, keinginan para politisi kita di DPRD, jangankan setahun, sebulan itu bisa kelar. Masa pengangkatan wakil gubernur gitu ya, yang memang jabatan itu sudah ada. APBN untuk katakanlah untuk pembiayaan segala jabatan itu sudah tersedia. Jadi artinya bahwa kalau ada kemauan para DPRD di sana, keinginan untuk menyelesaikan itu tidak perlu sampai hampir setahun, 1 bulan bisa selesai itu. Nah, saya melihat dari perspektif politik gitu ya, karena di dalam suatu katakanlah DPRD di sana kan berbagai fraksi yang ada, berbagai partai. Mereka ini pasti punya kepentingan politik yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, menyatukan kepentingan yang berbeda inilah yang sulit dilakukan di sana. Saya terus terang mengatakan, saya termasuk penduduk DKI Jakarta berKTP Jakarta gitu. Saya sangat kecewa melihat daripada sampai setahun urusan wakil gubernur tidak selesai. Bagaimana profesionalismenya, di mana kita saat ini sudah berada pada abad globalisasi, persaingan yang sangat ketat. Dan saya melihat seolah-olah yang punya kedaulatan itu adalah DPRD, bukan rakyat yang berdaulat. Dengan disandranya kita tidak punya wagub gitu ya, saya yakin akan mengganggu pelayanan publik di Jakarta. Kalau misalnya ada sementara para politisi mengatakan gubernur saja dengan sendiri bisa kok melayani, berjalan dengan baik begitu ya, tanpa wagub katanya. Kalau itu argumentasinya, sudah hapus saja semua jabatan wagub di seluruh Indonesia kalau memang bisa dilayani. Jadi argumentasi semacam itu saya kira tidak bisa kita terima. Oleh karena itu kita mendorong teman-teman di DPRD sudah selesaikan dalam waktu secepat mungkin, jangan sampai kita tidak punya wagub. Karena menurut saya jabatan itu jabatan yang strategis juga. Kalau memang sudah diberikan kepada PKS, katakanlah calon gubernur, wakil gubernur itu dari PKS, serahkan saja ke PKS untuk menentukan siapa kader dari mereka. Jangan lagi dibentuk lagi fit and proper test. Kemarin ada kan fit and proper test, teman dari luar ada 2 orang, dari dalam kok menjadi begitu. Justru kalau itu dilakukan sama saja bahwa kita mempertanyakan apakah partai tidak mampu melakukan fit and proper test dalam tanda kutip di partainya, karena di partai itu ada faksi-faksi loh Ibu. Jadi saya yakin semua partai politik kita di Indonesia, banyak di sana dokter-dokter kok, banyak hebat-hebat, tidak perlu memakai orang luar kok di dalam konteks untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas dan kapabilitas. Jadi Pak Emrus melihat ini benar-benar dari kepentingan politik yang mewarnai. Politik sekali sebetulnya. Seandainya dilakukan penelitian, menarik ini. Ada apa dengan panggung belakang politik di DPRD kok nggak bisa menghasilkan itu? Wah, menarik. Penelitian fenomenologi itu bisa membongkar itu. Saya ke Pak Gemo. Saya ini Pak Emrus dulu. Ya. Bahwa lamanya 1 tahun ini sebenarnya tidak mandek di Dewan. Betul. Mohon maaf nih ya. Menarik di mana? Jadi bukan hanya di Dewan. Mandeknya justru yang paling lama di 2 partai pengusung. Ya, karena mereka yang berhak untuk mengusung. Ya, 2 partai pengusung ini kan baru di akhir penghujung tahun. Baru bisa menyerahkan 2 nama itu. Jadi yang disampaikan Pak Emrus tadi tidak melulu ini bahwa kesalahan teman-teman di Dewan juga. Tetapi memang saat itu belum ada kesepahaman 2 partai pengusungnya, itu partainya Pak Agung dengan Gerindra. Alhasil akhir tahun baru diserahkan. Ketika 2 nama diserahkan Pak Gubernur kepada Dewan, kebetulan nah ini momentumnya nggak pas. Kenapa saya sampaikan momentumnya nggak pas? Karena waktu itu teman-teman sedang berjuang untuk menyelamatkan dirinya masing-masing dalam rangka kampanye, sehingga teman-teman tidak sempat untuk bahas itu.
Oke, Kan gitu loh. Jadi problemnya sebenarnya dari situ, Pak. Gitu loh. Jadi. Baik, Berarti di kedua partai gitu ya. Baik, apakah Tapi ini alhamdulillah artinya sekarang nanti juga sudah keputusan sudah diambil oleh dua partai pengusung, yaitu Oke. 2 nama sudah. Gitu. 25 Agustus akan ada DPRD terpilih yang baru. Kita akan lanjutkan Gubernur. apakah akan juga ini akan molor sampai nanti. Kami akan kembali bersama Anda pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini.